Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel saya Rahma Aulia, kelas 12 IPA 2 dari SMA Negeri 1 Cibubar. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kutipan novel Kemelut di Majapahit. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang ringkasan atau sinopsis dari kutipan novel Kemelut di Majapahit ini. Kutipan novel Kemelut di Majapahit ini menceritakan tentang pemberontakan di Kerajaan Majapahit. Hal ini berawal dari kembalinya pasukan Pamalayu dari negeri Malayu yang dipimpin oleh Kebo Anabrang dengan membawa 2 orang putri bersaudara, yang putri termudanya bernama Darapetak. Karena kecantikan dari Darapetak, akhirnya Raja Kertajasawardhana menikahi putri Darapetak, yang hal tersebut menimbulkan kecemburuan dari istri keempat Raja Kertajasawardhana, yaitu Dyah Gayatri, yang akhirnya menimbulkan persaingan secara diam-diam di antara Dyah Gayatri dan Darapetak. Hal tersebut juga yang mengakibatkan terjadinya 2 kubu di Kerajaan Majapahit. Ronggolawe yang memihak pada Dyah Gayatri pada awalnya menutupi persaingan di antara istri kelima dan istri keempat Raja Kertajasa. Namun, setelah terjadinya pengangkatan Patih Hamengkubumi yakni Senopati Nambi oleh Raden Wijaya atau Kertajasawardhana, akhirnya Ronggolawe pun marah karena menganggap bahwa Darapetaklah yang menghasut raja agar menjadikan Senopati Nambi sebagai Patih Hamengkubumi di Kerajaan Majapahit. Akhirnya Ronggolawe pun melakukan pemberontakan dan terjadilah perpecahan di Kerajaan Majapahit. Adapun beberapa pertanyaan dari Ibu Ane yang akan saya jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan latar dari kutipan novel tersebut. Yang pertama, latar waktu. Latar waktu dari kutipan novel Kemelut di Majapahit ini adalah pada masa pemerintahan Raja Majapahit, yaitu Raja Kertajasawardhana. Yang kedua, latar tempat. Latar tempat pada kutipan novel ini adalah di Kerajaan Majapahit. Dan yang ketiga, latar suasana. Latar suasana pada kutipan novel ini yaitu suasana tegang karena terjadinya pemberontakan oleh Ronggolawe. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan peristiwa apa saja yang terjadi pada kutipan novel tersebut. Pada kutipan novel Kemelut di Majapahit ini ada beberapa peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu pengangkatan raja pertama Majapahit, yaitu Raden Wijaya yang bergelar Kertajasawardhana. Yang kedua, pengangkatan Ronggolawe sebagai adipati di Tuban. Yang ketiga yaitu kembalinya pasukan Pamalayu dari negeri Malayu yang membawa pulang 2 orang putri bersaudara, yang putri termudanya bernama Darapetak, yang kemudian diperistri oleh Raja Kertajasawardhana. Yang keempat, terjadinya persaingan di antara istri keempat dan istri kelima Raja Kertajasawardhana, yaitu antara Dyah Gayatri dengan Darapetak. Yang kelima, pengangkatan Patih Hamengkubumi yakni Senopati Nambi oleh Raja Kertajasawardhana. Yang keenam, Ronggolawe menghadap kepada Sang Prabu tanpa pemberitahuan untuk menentang pengangkatan Adipati Nambi sebagai Patih Hamengkubumi. Soal selanjutnya, sebutkan tokoh-tokoh dan penokohan pada kutipan novel tersebut. Tokoh yang pertama ada Raden Wijaya, wataknya arif dan bijaksana, dibuktikan pada saat percakapan dengan Adipati Ronggolawe. Yang kedua, Adipati Ronggolawe, wataknya setia, gagah perkasa, selalu terbuka, polos, jujur, serta berani. Diceritakan langsung oleh pengarang. Tokoh yang ketiga
4 orang istri Raden Wijaya. Wataknya sangat pencemburu. Diceritakan melalui tindakan dari para tokoh tersebut. Tokoh yang keempat, Dara Petak. Wataknya bisa membawa diri tetapi juga pencemburu. Hal ini diceritakan langsung dan dibuktikan melalui tindakan tokoh tersebut oleh pengarang. Yang kelima, Kebo Anabrang. Wataknya gagah perkasa dan diceritakan melalui narasi. Yang keenam, kedua istri Longgolawe. Wataknya setia dan mencintai suaminya. Diceritakan oleh pengarang melalui tindakan dari tokoh-tokoh tersebut. Soal selanjutnya, di bagian manakah novel tersebut disebut sebagai novel sejarah? Yaitu dibuktikan pada latar waktu. Latar waktunya yaitu ketika kerajaan Majapahit masih berdiri. Kemudian latar tempat yaitu kerajaan Majapahit, dan tokoh-tokoh pada kutipan novel ini merupakan tokoh-tokoh yang hidup pada zaman Majapahit. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.